Ketika Yesus mengisi hati kita, maka hati kita menjadi wanita-wanita yang percaya kita hadir di tempat ini untuk merasakan sentuhan-sentuhan Tuhan untuk memberkati hidup kita. Jadi dari mimbar saya menyampaikan selamat datang, selamat berbakti bagi kita semua. Kiranya suasana penyembahan pagi ini membawa kita senantiasa berkemenangan. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdiri bersama-sama, kita berdoa dan memohon pimpinan Tuhan
bagi kita pada pagi hari ini. Bapa yang kekal, kami sungguh mengucap syukur kepadamu pagi ini. Satu sukacita dan kebanggaan kami Tuhan, apabila kami boleh datang dan menikmati hadirat-Mu bersama dengan Engkau dalam kebaktian di gereja kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika hati kami ada di sini bersama dengan-Mu, kami boleh dipenuhi dengan kuat kuasa-Mu dan juga sukacita yang berlimpah daripada-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati penyembahan kami, berkati setiap kami yang ambil bagian pagi hari ini, baik yang hadir maupun yang ambil bagian musik, singers maupun MC yang akan memimpin kami sekalian, dan semua yang ambil bagian dalam multimedia. Biarlah kami semua sama-sama diberkati dan kami boleh merasakan kekuatan yang datang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan dari rumah. Pimpin mereka Tuhan, fokuskan dalam penyembahan pagi ini untuk dapat merasakan kebersamaan dalam sukacita kebaktian pagi hari ini. Biar kami semua sama-sama dapat dikuatkan dan juga dipenuhi dengan damai yang berlimpah dari Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa dan syukur kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Bersyukur kita bisa dapat hadir di sini untuk sama-sama berbakti kepada Tuhan. Panggilan berbakti diambil dari Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk menyembah Dia, memuji nama Dia. Kita saat teduh sejenak, masuk dalam hadirat-Nya yang kudus, karena bagi Dialah segala pujian. Mari kita angkat pujian ini bagi Dia. Yesus selamati bagiku, ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Dia Yesus telah mati bagiku.
selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Mari kita bangkit berdiri, kita puji Dia bersama-sama. Serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Biarlah segala pujian hanya bagi Tuhan kita. Mari kita mau lebih semangat lagi menyembah Tuhan. Kita mau angkat pujian Menanglah Dalam Yesus, NP 323. Kasihnya di kayu salib memenangkan hidup kita dari maut dan dosa. Amin. Mari kita semangat memuji Dia. Selamat dunia, Yesus matilah di Golgota bagi manusia. Ditahannya derita sebagai penebusan dosa. Karenanya ku bertobat dan mendapatkan Menanglah dalam Yesus. Tuhanlah tabibnya, Nabiku ku mohon, tolong aku juga Yesus. Dan sungguh ajaib Yesus telah memberikan rahmat-Nya. Menanglah dalam Yesus, Tuhanku selamanya. Kudus menghapuskan dosa. Aku dikasihinya sejak dahulu kala. Menanglah selamanya. Ayat ketiga, silakan jemaat menyanyikannya. Aku mendapat berita tentang rumahku di surga. Kotanya dan jalan rencana, mereka terus menanti kemenangannya yang jaya. Aku penuhi ramanya.
Mari kita siapkan hati kita untuk doa syafaat. Kita akan mendoakan setiap pokok-pokok doa kita, doa gereja maupun pribadi kita. Kita mau angkat pujian Ku Tahu Bapa Pelihara. Biarlah ini menjadi iman percaya kita bahwa di setiap situasi dalam kehidupan kita, susah maupun senang, Bapa kita akan selalu memelihara dan menyertai hidup kita. Amin. Mari kita angkat pujian. Peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa pelihara. Sekali lagi, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Biarlah pujian ini menjadi rasa syukur kami kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau Allah yang baik, senantiasa memelihara kami, menyertai hidup kami, dan memimpin kami dalam segala kondisi hidup kami. Ya Bapa, pagi ini kami berdoa dan meletakkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk seluruh keluarga besar kami, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Baitlahim, para sahabat dan simpatisan yang senantiasa setia kepada Engkau. Kami berdoa kiranya Tuhan, iman yang mereka miliki kepadamu semakin hari semakin dikuatkan, diteguhkan dengan pengalaman-pengalaman bersama dengan Engkau senantiasa, di mana kami boleh bersama-sama menelaah kebenaran firman-Mu, menikmati renungan-renungan yang menguatkan kami secara pribadi dan membawa kami untuk semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Kami berdoa, biarlah Tuhan juga akan memampukan kami untuk kami senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan dewasa rohani. Karena di
penghujung Engkau akan datang kembali. Dunia ini semakin hari semakin tidak baik, semakin jahat, semakin sulit, semakin sukar. Tapi kami bersyukur, kami punya iman yang kokoh kepada Engkau, yang menempatkan kami sekalipun dalam kesulitan, kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Kami boleh melewati, kami boleh melangkah dengan pasti bahwa Engkau beserta dengan kami dan memberikan kami kemenangan, baik dalam keluarga, dalam segala aktivitas kami, pekerjaan, usaha, studi kami, maupun dalam pergumulan-pergumulan lainnya, sehingga kami setiap saat ada damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk kesehatan kami, biarlah Engkau juga yang akan menolong, menopang, dan senantiasa melimpahkan pemulihan dan kekuatan ekstra dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Secara khusus kami mau berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk pergumulan-pergumulan yang sedang kami jalani hari lepas hari. Apapun pergumulan itu, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menceritakan berbagai hal yang kami alami kepada Engkau, supaya kami boleh mendapatkan jalan keluar dan juga pertolongan yang datang dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang akan berulang tahun di waktu-waktu ke depan atau di minggu berjalan ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu untuk Bapak Agus Darmawan, Bapak Jeffrey Suparman, Bapak Basi Soci Talum Banua, Saudara Erwin Darmawan Abednego, Saudara Riki Marsilius, Bapak Agus Setiawan, dan Ibu Sandra Monika. Tuhan, biarlah Engkau menyertai mereka dan melimpahkan kekuatan baru bagi mereka, serta damai yang berlimpah-limpah, sehingga di usia yang baik yang Tuhan boleh berkati dalam hidup mereka, mereka boleh bersyukur, mereka boleh berterima kasih kepadamu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sertai kehidupan mereka hari lepas hari dan cukupkan keperluan-keperluan mereka. Kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan, baik di tingkat kanak-kanak maupun SD, SMP, sekolah menengah umum, kejuruan sampai perguruan tinggi. Tuhan yang membimbing mereka, melimpahkan hikmat dan kecerdasan, sehingga anak-anak kami ini boleh menjadi kebanggaan, tapi juga menjadi keberkatan, baik di lingkungan keluarga, gereja, maupun bagi masyarakat, sehingga dengan kehidupan mereka, nama Allah, nama Yesus Kristus semakin hari semakin dikumandangkan, sehingga ada banyak orang boleh melihat kasih Tuhan bekerja secara hebat kepada mereka yang mengasihi Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Surgawi, dan cukupkan juga untuk keperluan-keperluan pendidikan dari anak-anak kami Tuhan, supaya dengan demikian mereka dapat bergiat dan senantiasa semangat dalam menempuh pendidikan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian kami berdoa untuk pelayanan gereja kami, baik dalam kebaktian, sekolah minggu, kelompok kecil, persekutuan-persekutuan yang diadakan setiap minggunya, dan penginjilan-penginjilan pribadi maupun kelompok yang dilakukan.
dan bahkan kunjungan-kunjungan yang dilakukan. Tangan-Mu Tuhan yang senantiasa penuh kemurahan memberkati dengan belas kasihan-Mu, sehingga segala hal yang dikerjakan dalam pelayanan di Betlehem, Tuhan yang membuka jalan dan membuat berhasil dan berkemenangan senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian untuk pelayanan Plus PI kami dan cabang kami yang ada di beberapa tempat di Indonesia. Tuhan tolong, baik yang di Trucuk, di Purbowangi dan Jati Jajar, maupun yang ada di Kampung Laut, di Banjar, di Cianjur, dan bahkan di Ciwidey. Kami berdoa Tuhan, pimpin pelayanan-pelayanan ini. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, jemaat-jemaat yang dilayani, menjadi satu bagian yang penting untuk menjangkau jiwa bagi Tuhan. Tapi juga membawa kerukunan, kebersamaan, dan kesatuan hati sebagai tubuh Kristus untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga mereka boleh mencerminkan gereja yang sesungguhnya, yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, tapi juga mendatangkan berkat dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian kami berdoa untuk Persekutuan Nasional WBI yang akan diadakan tanggal 9 sampai 11 September yang akan datang di Soreang. Dari seluruh Indonesia akan datang bersama-sama semua wanita baptis untuk berkumpul dan menikmati persekutuan yang luar biasa dengan saudara seiman lainnya. Berkati pelaksanaan persekutuan ini Tuhan. Pembicara, para peserta, waktu yang akan diselenggarakan bersama-sama, cuaca, dan bahkan semua peralatan yang digunakan, biarlah sama-sama diberkati, sehingga menjadi satu perpaduan yang membawa kemenangan bagi Tuhan dan menjangkau banyak jiwa-jiwa yang merindukan kasih Tuhan, boleh merasakan pertolongan Tuhan melalui pelaksanaan persekutuan ini. Terima kasih Tuhan, berkati panitia, beri mereka hikmat, Ku cukupkan segala keperluan-keperluan yang mereka perlukan, dan bahkan semua yang terlibat di dalam pelaksanaan persekutuan ini, gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, biarlah bersama-sama dapat mendukung dan juga melayani bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Bandung Raya di Jawa Barat ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah cuaca hari ini membawa kami dapat menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau, tetapi juga membawa hati kami senantiasa dapat memuliakan nama Tuhan hari ini. Berkati pemimpin kami dan berkati Bandung Raya dengan berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Rasa aman dan sukacita boleh kami dapatkan hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Kita mau memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Panggilan memberi diambil dari Mazmur 4 ayat 6. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Saya undang petugas maju ke depan. Sambil kita memberikan persembahan, kita mau angkat pujian persembahan. Persembahanku ini
Tuhan syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan yang mengalir di hatiku sebagai Persembahan. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau terus memberkati kami sehingga kami dapat mengembalikan apa yang perlu kami kembalikan kepadamu. Biarlah apa yang telah kami kumpulkan ini dapat dipergunakan dengan baik. Kami berdoa untuk para pengelola yang akan mengelola persembahan ini, biarlah Engkau beri kebijaksanaan agar dapat mengelolanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, teruslah Engkau memberkati kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang. Terima kasih, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih petugas, silakan duduk kembali. Kita akan membuka Alkitab kita. Pembacaan Alkitab kita diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 11. Sekali lagi pembacaan Alkitab kita diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 11a. Jika sudah menemukannya, saya akan bantu membacakannya. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita yang akan mendasari khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Tony dengan judul Kemenangan Atas Tekanan Hidup. Kita mau belajar satu lagu baru. Bulan ini kita full belajar tentang kemenangan orang benar. Kita adalah orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Dosa kita sudah dimenangkan oleh Tuhan di atas kayu salib. Jadi biarlah rasa kemenangan itu tetap ada di dalam diri kita karena kemenangan terjadi di sini, di hidup kita. Amin. Yuk mari kita sama-sama angkat pujian nih, kemenangan terjadi di sini. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hampir
yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri mata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan untuk pujian yang indah, yang memastikan dalam hidup kami bahwa hanya Engkau Allah yang beri kemenangan dalam hidup kami. Kemenangan dalam segala persoalan yang kami hadapi. Kemenangan dalam setiap tekanan hidup yang kami jalani. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Mohon Tuhan, supaya melalui kebenaran pagi ini, Engkau mengajarkan kami bahwa Engkaulah Tuhan yang menjadi jawaban dalam seluruh keberadaan hidup kami. Tanpa Engkau, kami akan menjadi manusia-manusia yang gagal dalam hidup. Tapi dengan-Mu, kami berkemenangan, kami kuat, dan kami sanggup untuk menjalani hari-hari kami dengan satu tekad, bahwa Engkau Tuhan pengharapan hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Kuduskan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Sehat? Puji Tuhan. Yang datang pagi ini dengan beban berat ada?
Nggak ada yang mau angkat tangan. Malu ya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pagi ini kita akan coba bersama-sama lihat satu tema yang bagi saya ini tema yang sangat baik buat kita. Tidak hanya baik, tapi mungkin ini adalah pengalaman hidup kita. Tanpa kita sadar kita ada dalam situasi yang seperti ini. Tertekan, ya. Baik itu dalam kehidupan kita pribadi, keluarga, ya, dalam dunia kerja kita, aktivitas kita, apalagi dalam bergereja. Ada banyak hal yang bisa membuat kita hidup dalam tekanan. Kalau saudara coba perhatikan akhir-akhir ini, khususnya di media televisi, ya, saya hanya mendengar, tetapi saya coba lihat di laptop tentang berita-berita yang sedang beredar sekarang ini. Sungguh membuat hati was-was, tapi juga hati menjadi cemas. Kenapa? Karena rupanya situasi bangsa kita itu akan masuk dalam usia yang ke-80, tetapi tidak baik-baik saja. Saudara pernah dengar daerah yang ada di Jawa Tengah namanya Pati? Ya, pernah dengar? Apa yang terjadi di Pati? Hah? Waduh, hafal ya? Hafal. Karena itu yang sedang luar biasa bekerja di Pati. Pajak di Pati itu naik lebih dari 200 kali lipat. 250% mau dibandingkan dengan pajak yang biasa kita bayar. Ya, coba bayangkan satu daerah yang ada di daerah Jawa Tengah, dia menaikkan pajaknya tinggi sekali. Sehingga masyarakat, saya baca di media sosial dan juga di TV, tapi saya lihat dari laptop, masyarakat berespon dengan luar biasa. Ya, mereka turun ke jalan dan menyeruduk ke tempat pemimpin mereka di Pati untuk meminta pertanggungjawaban dari pemerintah. Karena yang seharusnya mereka bayar tidak terlampau tinggi, tapi ini melebihi kemampuan mereka. Dan semua berteriak, baik bisa dikatakan pedagang kaki lima sampai pengusaha, itu semua berseru meminta supaya pemerintah Pati dapat mempertimbangkan apa yang mereka sudah putuskan. Coba bayangkan, ya, masyarakat sekarang lagi sulit, mau beli saja keperluan pendidikan anak-anak, biayanya cukup besar. Kalau ditambah 250%, kemungkinan anak-anak kita tidak akan belajar. Ya, karena pensil yang harganya cuma 2.500 atau 2.000 sekarang ditambah kalau jadi 250%, waduh, berat, ya. Tapi nggak tahu di Bandung adem-adem aja. Mudah-mudahan tidak seperti di Pati, ya, sehingga tidak membuat suasana bergejolak. Saudara, kenapa ini terjadi? Karena pemimpin tidak memiliki empati terhadap rakyatnya. Karena dikuasai oleh hal-hal yang
sungguh sebenarnya ini berkaitan dengan kepentingan pribadi. Dan ini membuat rakyat menderita. Ya. Kita tidak akan melihat banyak tentang itu, tetapi coba kita perhatikan baik-baik apa yang disebutkan di dalam 1 Raja-Raja pasal 19. Ya. Kalau di Pati Raya tertekan dengan pajak yang begitu tinggi, tetapi di dalam 1 Raja-Raja 19 ini, ya, seorang pemimpin, dia mengalami tekanan hidup yang berat. Coba bayangkan ya, kalau di Pati rakyat yang jadi tertekan, karena biaya yang begitu mahal, sekarang kalau kita lihat di dalam Alkitab, pemimpin yang tertekan. Karena situasi dan kondisi yang dialaminya sungguh luar biasa. Ya. Biasanya ketika seseorang dia ada dalam tekanan yang berat dalam hidupnya, cuman ada 2 hal. Kalau kita coba selidiki dalam Alkitab dan juga mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari bisa diperbandingkan. Nah, bisa diperbandingkan kalau orang ada dalam tekanan hidup, ya. Nih, responnya bisa berbeda. 2 respon yang luar biasa di sini yang saya bisa berikan kepada saudara. Yang pertama, responnya pasti positif. Biasanya kalau orang dia tertekan hidupnya, dia berespon positif. Apa respon positif dari orang kalau dia ada dalam tekanan? Tekanan apapun, apakah dia depresi, dia kecewa, macam-macam, ya. Tekanan yang ada di dalam hidupnya. Responnya adalah dia bersyukur. Ada yang begitu? Ketika ada dalam pergolakan hati, jiwa, hidup, masih bisa bersyukur. Ada? Ada enggak? Biasanya susah ya. Karena kata bersyukur ini, waduh, ini berat untuk dilakukan. Kenapa? Karena ketika kita berpikir tentang tekanan, yang ada di dalam pikiran kita itu bukan soal hal-hal yang baik yang kita alami. Betul? Tapi hal-hal yang buruk, yang negatif. Makanya orang sulit untuk bersyukur. Tapi kalau dia bisa memandang secara positif tekanan yang dialami, itu luar biasa. Ya. Dia bisa bersyukur. Mungkin dengan cara dia bersyukur, dia bisa memahami betapa Tuhan memakai berbagai cara untuk bisa mendewasakan hidupnya. Tetapi yang kedua ini adalah negatif. Ya. Negatif ini banyak sekali orang mengalami ini, ya. Menafsirkan secara hebat tentang hal ini. Orang ketika dia ada dalam tekanan, dia bisa berespon rasa bosan, ya. Dia bisa berespon putus asa. Dia bisa berespon tidak berhenti mengeluh. Itu negatif. Itu hal yang buruk atau mempersalahkan orang lain. Atau kecewa, kacau, tidak kuat. Dan bahkan mungkin ketika tekanan itu semakin berat, semakin sukar, semakin sulit, orang bisa ambil keputusan mengakhiri hidup atau bunuh diri. Betul? Saudara, di Bandung pernah ada satu pengalaman terjadi yang ada di Jembatan Cimindi. Ya. Beberapa waktu yang lalu. Mungkin sekitar 6 bulan yang lalu. Kalau tidak salah, ya. Atau saya lupa. Tapi itu masuk di berita, ya. Dan di media sosial diselimuti dengan itu, ya. Di daerah Cimindi. Orang mungkin karena persoalan yang dihadapi, tiba-tiba dia terjun bebas dengan tergantung di Jembatan Cimindi.
Coba, bunuh diri. Karena tidak mampu dan tidak sanggup lagi untuk menanggung segala hal yang dia hadapi. Coba bayangkan, orang bisa sampai di situ. Saya berharap dengan kita merenungkan ini, kita dapat memastikan hidup kita berespon secara tepat dalam hidup kita. Ketika kita ada dalam tekanan yang berat, ketika kita ada dalam situasi-situasi yang sukar dalam hidup kita, kita mau positif atau negatif. Mari kita belajar dari Elia. Kalau saudara perhatikan baik-baik di dalam 1 Raja-Raja pasal 19, saudara akan menemukan kondisi yang pernah dirasakan oleh Elia. Dia berespon bukan positif, tapi negatif. Coba bayangkan. Padahal dia adalah seorang pemimpin. Dia seorang nabi. Alkitab menyampaikan kepada kita bahwa dia lelah secara fisik, secara emosional, karena menanggung beban yang berat dalam hidupnya. Bayangkan, ya, Elia. Kita tahu siapa Elia. Dia orang Tisbe di daerah Gilead ini. Dia dikatakan nabi Allah yang luar biasa. Ya, coba perhatikan ini. Nah, selama 3 tahun Alkitab bilang dia menjadi penyambung lidah Allah. Di dalam ayat 1 dalam pasal 18 berkata demikian. Dia menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Baik secara langsung maupun dengan firman yang dia bawa. Itu Elia. Berarti kalau dia penyambung lidah Allah, dia dimampukan oleh Tuhan untuk menyampaikan perkara-perkara rohani supaya umatnya dapat memahami tentang kehadiran Allah dalam hidup mereka. Tapi ternyata kalau kita lihat di dalam bagian ini, Elia dia berada dalam situasi yang sukar. Tidak hanya dia penyambung lidah Allah, tapi dia juga melakukan kebangunan rohani bagi bangsanya Israel. Kalau saudara lihat di dalam pasal 18 ayat 18 dan ayat 21 sampai 22. Dia menekankan tentang kehidupan yang takut kepada Allah, mengasihi Tuhan. Dan dia adalah orang yang berani untuk bisa membuat semua yang menyembah berhala terganggu dalam hidupnya. Karena dia menentang penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsanya yang dipimpin oleh Raja Ahaz. Coba bayangkan, ini Elia. Ya. Dia pengkhotbah yang luar biasa. Dia menyampaikan berita baik dari mimbar maupun di jalan-jalan ketika dia datang untuk membersihkan orang-orang dari kehidupan yang jauh dari Tuhan. Tetapi dia juga melakukan banyak sekali peristiwa-peristiwa ajaib yang mungkin salah satu yang kita kenal adalah dia mengalahkan nabi-nabi Baal. Betul? Itu yang terbesit di dalam hidup kita. Tapi tidak hanya dia mengalahkan Nabi Baal, kalau saudara teliti di dalam pasal 17 sampai pasal 18, saudara akan temukan, bayangkan di 2 pasal itu, bagian ini menjelaskan tentang kehebatan yang dilakukan oleh Elia. Yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan tentang kemahakuasaan dan penyertaan Allah di dalam hidupnya. Dia banyak melakukan mujizat yang hebat, yang di luar nalar pemahaman dari manusia. Orang yang mati dibangkitkan, ya, hujan berhenti. Luar biasa ini Elia. Tuhan pakai secara hebat. Namun dari semua kehebatan Elia yang kita boleh lihat di dalam pasal-pasal ini, Alkitab menyatakan Elia dia mengalami tekanan hidup yang sangat-sangat berat. Tekanan itu datang seperti badai yang membuat Elia nyaris
Dikatakan dalam Alkitab, bunuh diri. Dia benar-benar mengalami hal yang buruk. Dia tertekan, dia depresi berat. Coba saudara perhatikan di pasal 19 ayat 4 firman Tuhan bilang begini. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyang. Coba bayangkan, dia ada dalam pikiran yang pendek. Seorang nabi, seorang pemimpin yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi Allah Tuhan. Tapi dia ada pada tingkat tekanan yang berat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah berpengalaman dengan Elia. Sama seperti Elia maksudnya. Ada dalam tekanan yang sungguh berat. Tapi mari perhatikan di dalam bagian ini. Apa yang menyebabkan Elia, kenapa dia ada dalam tekanan yang berat? Kalau saudara perhatikan baik-baik di dalam pasal 19. Saudara akan temukan paling tidak 3 ini. Nah ini dia ya. 3 ancaman yang luar biasa yang membuat dia putus asa, yang membuat dia depresi, yang membuat dia hidup dalam kekecewaan. Dan itu yang disebut dengan tekanan hidup. Coba bayangkan. Yang pertama adalah kalau saudara lihat di dalam ayat 1 dan 2 di dalam pasal 19, firman Tuhan berkata begini, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia di dalam pasal 17 dan 18. Ya. Dan yang paling luar biasa, di dalam pasal 18 mulai ayat 20 sampai ayat yang ke-46. Saudara kan nanti saudara baca di rumah. Itu yang paling hebat, yang tertanam di dalam pikiran Ahab sebagai seorang raja Israel. Karena Ahab seorang raja tapi dikalahkan oleh Elia. Coba bayangkan ya. Coba perhatikan di sini dia katakan begini. Memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Perhatikan ayat 2. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, begini kira-kira para Allah menghukum aku bahwa lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Sekali lagi, di dalam ayat 2 dikatakan, beginilah kira-kira para Allah menghukum aku, bahwa lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maksudnya dari nabi-nabi Baal. Ya. Mereka dikalahkan oleh Elia. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, yang menjadi tekanan hidup yang berat dalam hidup Elia atau hal yang buruk yang dialami oleh Elia karena dia mendengar ya ada ancaman dari seorang yang namanya ratu bangsa Israel. Siapa ratu itu? Isabel. Dia adalah istri dari Ahab. Ya. Kalau kita coba teliti dalam bagian ini, kita menemukan bahwa Elia tidak disukai oleh Isabel. Kenapa dia tidak disukai oleh Isabel? Karena bagi Isabel, dia menjadi ancaman yang luar biasa dalam kerajaan Ahab. Sedangkan Ahab adalah suaminya yang seharusnya dia dukung. Yang seharusnya menjadi pemimpin yang hebat. Tidak seperti Elia. Makanya kalau saudara teliti dalam bagian ini, Isabel dia coba mengancam Elia dengan sangat kejam. Ya. Dia memberitahu bahwa nyawa Elia itu sedang diburu untuk dihabisi supaya tidak menjadi ancaman bagi pemerintahan Ahab. Cuman karena kalau kita lihat di dalam pasal 18, Elia di Bukit Karmel
Dia menghancurkan semua harapan dari Ahab. Coba bayangkan, ya. Pikiran dari Isabel. Dan Elia termakan dengan ancaman ini. Padahal sebenarnya kalau kita mau lihat, siapa lebih hebat? Allah atau Isabel? Allah tentunya, betul? Tidak mungkin Isabel. Allah memberkati Elia dan memilih dia menjadi pemimpin, bahkan memberikan dia kuasa secara hebat sehingga dia melakukan banyak hal termasuk mujizat-mujizat yang di luar nalar manusia, tapi dilupakan oleh Elia sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Coba bayangkan itu. Dia lebih memperhatikan apa yang menjadi ancaman dari Ratu Israel. Itu Elia. Padahal kalau kita mau lihat, Elia menang dengan antek-anteknya Isabel. Bayangkan, 450 Nabi Baal dikalahkan oleh satu orang Elia. Siapa yang hebat? Allahnya Elia yang memakai Elia. Tapi Elia lupa itu. Akhirnya apa yang terjadi? Elia tertekan jiwanya. Kadang-kadang kita sama seperti Elia. Ya. Kita tertekan bukan karena ancaman yang serius, tapi cuman karena informasi-informasi yang membuat telinga kita menjadi panas. Yang membuat hati kita terganggu. Saudara, saya mau beritahu dalam bagian ini. Tuhan, dia mengajarkan kepada kita belajar dari Elia. Ya? Kalau kita mendengar sesuatu, jangan ditelan mentah-mentah. Tapi selidiki dengan hati yang benar. Teliti apakah informasi itu baik untuk kehidupan rohani saya atau tidak. Kalau itu tidak baik, jangan diambil, jangan dipegang, jangan ditaruh di hati kita. Karena itu akan membuat kita kecewa, membuat kita depresi, membuat kita tertekan dalam hidup. Ketika kita dalam situasi seperti itu, kita tidak akan lagi memandang kepada Tuhan. Betul? Ini yang berat dalam hidup kita. Yang kedua, tidak hanya itu. Kalau saudara lihat di ayat 10 dan ayat 14, Elia dia coba mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Karena dia merasa bahwa kemalangan dia semakin lengkap ketika umat Israel yang seharusnya berpihak kepada Elia, berpihak pada kebenaran sebagai orang atau umat yang dikasihi oleh Tuhan, tapi condong kepada berhala. Coba bayangkan ya. Umat yang dia arahkan, yang dia sampaikan tentang kebenaran, dia buat KKR hebat, luar biasa. Ya. Banyak mujizat terjadi, tapi umat itu tetap keras kepala. Tidak mau mendengar. Kecondongan mereka bukan bertobat dan berbalik dari kehidupan berhala, tetapi mereka lebih dekat dengan berhala. Ini yang membuat Elia, kalau kita lihat ya, kehidupan dia semakin resah. Coba perhatikan yang dia sebutkan dalam bagian ini. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Kalau kita coba terjemahkan dalam pasal 19 ini ya. Di dalam ayat 10 coba saudara perhatikan baik-baik. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Perhatikan keluhan Elia. Hanya aku sendirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Coba bayangkan. Dia merasa dia sendirian. Makanya hidupnya terancam. Ya. Dia berada dalam ketakutan, dia berada dalam kekhawatiran yang tinggi. Dia berada dalam situasi di mana dia merasa bahwa tidak ada yang peduli dalam hidupnya. Itu Elia. Kadang-kadang kita seperti Elia ya. Betul? Terancam. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang kita kasihi.
Kita merasa mereka tidak peduli dengan kita. Kurang care dalam hidup kita. Tidak memperhatikan kita. Cuek. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita dalam situasi yang sama seperti Elia, merasa seperti itu, sebenarnya kita sedang membuat jaring sendiri untuk kita masuk di dalam perangkap jaring itu. Sehingga apa yang terjadi kalau kita terperangkap dalam jaring, kita tidak bisa keluar. Lama-kelamaan kita akan sesak dan berakhir pada kematian. Hari ini Tuhan mengingatkan kita melalui Elia. Jangan seperti itu. Hindari itu. Kita tidak boleh terperangkap dalam jaring-jaring yang mengalahkan yang seharusnya kuat dalam hidup kita, yaitu iman kepada Tuhan. Ya. Itulah sebabnya kita perlu menggunakan iman sebagai senjata untuk bisa mengalahkan banyak hal dalam hidup kita. Dan yang terakhir dia bilang di sini, di dalam ayat 10 kalau saudara perhatikan di sini. Ini ancaman yang luar biasa dan ini biasanya kita juga mengalami hal yang sama. Dia berkata dalam ayat 10 begini, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan semua mereka ingin mencabut nyawaku. Coba bayangkan, ya. Ancaman terakhir dalam diri sendiri itu adalah berkaitan dengan mengasihani diri. Orang kalau dia mengasihani diri, dia terjelembab pada namanya egoisme. Ya, ini egoisme ini tinggi sekali di dalam kehidupan manusia. Siapapun, mau dia pemimpin, mau dia pendeta, mau dia gembala, mau dia jemaat, sama. Apalagi berkaitan dengan pemimpin bangsa, egoisnya tinggi. Ya, apa yang menggerakkan orang jadi egois? Coba. Apa yang menggerakkan? Kalau kita belajar dari Alkitab, salah satu yang menggerakkan adalah karena kepentingan diri sendiri. Dan itu yang dialami oleh Elia. Elia tidak pernah menyadari bahwa hidupnya ada dalam perhatian Tuhan. Elia lupa bahwa hidupnya adalah milik Tuhan. Ya. Dia tidak pernah datang untuk menceritakan segala sesuatu yang dia dapatkan dengan Tuhan. Tapi kalaupun dia datang kepada Tuhan, yang dia sampaikan kepada Tuhan adalah keluhan. Sebenarnya tidak apa-apa. Tuhan juga menerima semua keluhan kita, beban hidup kita, tekanan-tekanan yang kita alami. Tapi kalau itu menjadi acuan bagi kita sebagai orang yang dikasihi Tuhan, untuk setiap hari kita datang dengan berbagai keluhan, dengan berbagai situasi, dengan berbagai kekecewaan. Kira-kira kalau saudara dan saya bertemu, lalu semua yang saya ucapkan keluhan dan kekecewaan, saudara enak dengarnya enggak? Enak enggak? Nyaman enggak kita ngobrol? Coba bayangkan itu. Bagaimana kita bicara kepada Tuhan. Walaupun Tuhan tahu isi hati kita. Tapi yang dia mau dengar kepada kita adalah, nah itu yang saya bilang tadi di awal. Respon kita ketika kita ada dalam tekanan yang berat. Apa itu? Rasa syukur. Itu yang Tuhan inginkan kepada kita. Dia tidak mau melihat kita sebagai orang-orang yang dia sudah tebus dengan darahnya, egois. Kalau Tuhan mau egois, sama seperti kita, ngapain dia mati di kayu salib? Ngapain dia korbankan hidupnya hanya bagi kita yang berdosa, yang tidak layak, yang seharusnya dosa kita sendiri yang tanggung.
Kita sendiri yang harus mendapatkan hukuman. Tapi Alkitab bilang secara gamblang dan tegas di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasihnya kepada kita. Dia berkorban buat kita. Coba bayangkan. Ini pelajaran yang sangat baik bagi kita. Supaya kita tidak seperti Elia. Dia ada dalam kekacauan hati. Karena keegoisan. Yang membuat dia lupa tentang karya Allah dalam hidupnya. Coba lihat Elia ya. Apa akibatnya ketika orang ada dalam ancaman-ancaman seperti ini? Yang sebenarnya ancaman-ancaman ini secara akal sehat tidak akan menghancurkan kita. Betul? Yang terjadi bagi Elia adalah dia menjadi kacau. Ya. Dia frustasi. Coba lihat ayat 4. Di dalam pasal 19 Alkitab bilang dia ingin mati. Tapi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dari bagian ini Tuhan dia peduli kepada Elia. Waktu ada dalam kesulitan seperti ini, Tuhan, kata Alkitab, dia care tentang kondisi dari Elia. Dia memberikan obat kemenangan kepada Elia untuk lepas dari tekanan hidup yang berat. Dia memberikan solusi yang luar biasa. Kalau saudara mau lihat solusinya ini, ya. Karena ini fakta yang luar biasa. Nah ini solusinya. Habisin aja ya. Sama tadi. Nah ini dia. Solusinya yang Tuhan beri kepada Elia. Kalau kita belajar dari apa yang kita lihat tadi. Ya. Kalau saudara perhatikan baik-baik. Alkitab menyatakan bahwa ayat 10 ketika Elia datang kepada Tuhan, dia berkeluh kesah. Sebenarnya itu cara Allah untuk membimbing Elia. Untuk dia menceritakan tentang kondisi hidupnya kepada Tuhan. Artinya waktu dia menceritakan kejadian dan peristiwa-peristiwa yang menekan jiwanya, Tuhan mau dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ini yang paling penting ya. Ini yang paling penting. Coba bayangkan, waktu saya coba meneliti bagian ini, ngeri juga ini Elia ya. Abdi Allah, tapi luar biasa yang dia alami. Kalau kita mau lihat, dia sungguh dikagumi, dia terkenal nih Elia ini. Tapi kehidupannya, kalau kita lihat seperti seorang pecundang yang hidup dalam ketakutan, sakit hati dan sebagainya. Tapi Tuhan beri solusi ini kepada dia. Artinya di sini bahwa ketika kita mengalami situasi yang sama, ingatlah solusi yang Tuhan beri kepada Elia. Ceritakan semuanya kepada Tuhan dengan hati yang berserah kepada Tuhan. Apapun itu. Ya. Agak berbeda dengan Elia waktu dia cerita kepada Tuhan, ya, dia berseru kepada Tuhan, dia menyerukan tentang keluhan-keluhan yang berat yang dia alami. Dia lupa bahwa dia dikasihi oleh Tuhan. Sebenarnya waktu saudara menceritakan semua persoalan yang saudara hadapi, jangan lupa saudara serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Cara sederhana menyerahkan adalah saudara bersyukur dengan semua pengalaman yang saudara alami dengan tekanan-tekanan yang berat dalam hidup saudara. Itu baru dibilang dalam bagian ini obat yang memberikan damai dan kekuatan dalam hidup kita. Apa persoalan terberat kita? Coba,
Coba saudara runut ke belakang sampai pada detik ini. Persoalan terberat saudara apa coba? Kesusahan. Saudara masih bisa makan. Mau dibandingkan dengan orang lain. Sebutir nasi pun sulit sekali untuk mereka dapatkan. Ya. Kalau saudara ke Palestina, di daerah Gaza, dapat air minum pun susah. Ya. Saya pernah, tapi tidak masuk ke daerah itu. Hanya lewat saja. Tapi gersangnya, aduh ampun dah. Nih, tapi orang bisa hidup coba. Tapi dalam kesulitan. Di Indonesia aja. Coba kita cari tempat-tempat yang sulit. Satu pondok itu 10 orang tinggal. Perhatikan hidup mereka. Mau dibandingkan dengan saudara. Kalau ini bicara tentang makanan dan minuman ya. Bahkan ekonomi. Apa yang berat? Sebenarnya yang berat di dalam hidup kita sama seperti Elia. Hati yang tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Makanya kalau kau saudara mau bersyukur kepada Tuhan, cerita. Ya. Tapi hati harus terarah kepada Tuhan. Jangan cerita supaya Tuhan boleh menolong keegoisan kita. Itu gak akan pernah terjadi. Sehebat apapun saudara. Yang kedua dia bilang di sini, alihkan hidupmu ke dalam hadirat Tuhan. Ya, ayat 11 bilang begitu. Makanya kalau kita perhatikan yang dilakukan Elia, Tuhan mendidik Elia dengan cara yang ajaib. Dia bilang keluar. Di ayat 11 bilang begitu ya. Keluar kamu, pergi ke satu tempat. Sampai di situ dia mau melihat segala sesuatu, tidak ada yang terjadi. Tapi Tuhan pakai cara yang indah kepada Elia, angin. Ya. Kalau dalam bahasa kita apa angin apa itu? Sepoi-sepoi ya. Cuman ya. Tapi itu cara Allah bekerja untuk membukakan hati Elia. Untuk dia bisa merasakan bahwa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Tuhan ada baginya. Ya. Tuhan tidak menghendaki Elia memiliki kehidupan yang sia-sia. Tapi yang Tuhan minta dalam kehidupan Elia ini adalah supaya dia tidak terkontaminasi dengan gaya hidup yang sama seperti dilakukan oleh bangsa Israel. Berdosa. Itu artinya apa? Tuhan mau pada waktu dia bicara, hati kita melekat kepada dia. Dengan bahasa yang lain adalah kita menjaga kehidupan kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Artinya Tuhan mau dalam bagian ini. Pada waktu kita mengalihkan hidup kita ke dalam hadiratnya, kita jaga kekudusan hidup kita. Itu yang Tuhan minta kepada kita. Karena orang kalau dia ada dalam tekanan, dia nggak akan bisa jaga itu. Sama seperti Elia, nabi, tapi dia tidak mampu menjaga itu. Ya, saya berharap ini bisa menolong kita untuk memahami betapa Tuhan baik di dalam hidup kita. Betapa Tuhan sangat mengasihi hidup kita. Kalau kita menikmati hadiratnya dengan menjaga kekudusan hidup kita. Keyakinan saya Alkitab sama. Tuhan sepenuhnya akan memberkati dan menyertai hidup kita. Terakhir dia bilang di situ, ya, di ayat 11 masih ayat yang sama. Di bagian-bagian terakhir dia bilang, Tuhan suruh Elia untuk pahami apa yang Tuhan maksud dalam hidupnya. Apa itu? Ini itu.
aktifkan iman. Sisanya serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang bertindak. Dia memberi kita kemenangan. Amin. Ada banyak orang sama seperti Elia, ketika ada dalam tekanan, imannya redup. Imannya tidak bekerja. Artinya bahwa intensitas hubungan dengan Tuhan, kepekaan kita kepada Tuhan hilang. Kenapa? Karena yang menutupi adalah persoalan, kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan. Padahal iman itu jauh lebih besar daripada hal-hal yang saya sebutkan tadi. Tuhan mau kalau kita mau ada solusi ketika kita tertekan dalam hidup, pakai iman kita. Jangan biarkan dia berdiam, jangan biarkan dia redup, jangan biarkan dia diabaikan. Tapi gunakan itu. Cara menggunakannya sederhana. Ya, mengaktifkan itu. Caranya seperti apa? Seperti Elia, Tuhan ingatkan. Telitilah kebenaran firman Tuhan. Buka Alkitab atau berdoa kepada Tuhan. Itu cara yang paling baik. Tidak ada cara lain kita mengaktifkan iman kita pada waktu kita sujud kepada Tuhan. Ya. Dan itu yang Tuhan mau kita lakukan. Pada waktu kita mengaktifkan iman kita, Alkitab bilang dia memulihkan dan menyembuhkan apa yang kita rasakan. Disitulah kemenangan dialami. Makanya lagu tadi, kemenangan terjadi di sini di mana? Di hidup kita. Ya. Di hidup kita. Supaya kita mengerti Tuhan sangat-sangat mengasihi hidup kita. Saya mau simpulkan begini. Yohanes 8 ayat 32 bilang begini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kalau kita punya 3 hal ini, ya, pada waktu kita tertekan, kita akan menang. Yakin kita akan menang. Dan saya percaya itu, karena Alkitab menyatakan itu melalui Elia. Tuhan memberkati kita semua, kita berdoa. Bapak terima kasih pagi ini, Kau boleh mengingatkan kami tentang kemenangan atas tekanan hidup. Dan kadang-kadang memang kami berada dalam situasi-situasi yang sama. Tuhan tolong kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh dengan hati yang tertuju kepada Engkau, datang dan menyerahkan semuanya kepadamu. Dan ajar kami untuk kami semakin taat dan setia kepadamu melalui firman-Mu. Sehingga hidup kami senantiasa berkemenangan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita sambut kebenaran firman Tuhan pagi ini. Kita katakan, ini hidup kami Tuhan. Tuntun dan sertai kami. Kuserahkan pada Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan pujian. Ku serahkan pada Tuhan tubuh, roh dan jiwaku. Aku hanya ingin hidup bagi Yesus Tuhanku. Ku serahkan. Roh dan jiwaku. Roh dan jiwaku. Ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu.
ayat 2 bersama-sama kita nyanyikan. Ku serahkan pada Tuhan hawa nafsu hidupku. Tuhan Yesus, saat ini aku jadi milikmu. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Tubuh nyawaku, amin, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Kita tunduk kepala. Sebelum saya berdoa buat kita semua, hari ini, pagi ini, kalau ada di antara kita yang sedang tertekan jiwa kita, Alkitab mengajarkan kepada kita, mari ceritakan segala sesuatu yang saudara alami kepada Tuhan. Mintalah Tuhan menolong. Biarlah Tuhan yang bekerja untuk membawa kita mengalami kemenangan dalam hidup kita. Karena hanya Dia yang sanggup melakukan itu. Perkara apapun, persoalan apapun yang saudara alami, ingatlah, kita punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang besar. Dia sumber jawaban hidup kita, yang memberikan kita kemenangan. Ambillah waktu sejenak untuk berdoa. Berapa detik ke depan saudara pakai untuk meminta pertolongan Tuhan. Dan setelah itu saya berdoa buat kita semua. Bapa, terima kasih. Engkau Allah kami yang luar biasa. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami selalu berkemenangan karena kami punya Tuhan yang hebat. Berkati setiap kami yang sudah mendengar, baik ada yang di ruangan ini maupun yang sedang menyaksikan dari rumah. Tangan kasih-Mu senantiasa memapa kami dan menyertai kami, melindungi kami, dan melimpahkan damai sejahtera di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berpisah dari tempat ini kembali ke tempat kami masing-masing. Dan juga sebagian kami akan mengikuti kelas-kelas sekolah minggu untuk mendidik kami lebih dewasa. Menolong kami Tuhan supaya kami dapat menjalani hari ini dengan penuh pengharapan dan kemenangan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus, kami bersyukur dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Jemaat yang terkasih, angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Demi nama Yesus Kristus, Bapa yang kekal dan Roh penghibur yang menjadi Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan kami, senantiasa menyertai dan memberkati kami sekalian. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Dan dalam segala pergumulan dan persoalan,
kiranya diberikan jalan keluar dan dicukupkan segala keperluan-keperluan kehidupan kami sekalian. Haleluya, haleluya, amin. Kita tutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Silakan duduk mengambil saat teduh sejenak. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Satu kita sekalian, kasih Tuhan menyatukan. Bersatulah kita dalam roh Tuhan, satu kita sekalian. Mari nyanyi sekalian, kasihnya kita rasakan. Bersatulah kita dalam roh Tuhan, satu kita sekalian. Bergandengan Jemaat lulus semua baik cita beratan sampai pernah. Persekutuan informal pria baptis Bait Lahim akan dilaksanakan pada hari Senin 11 Agustus 2025, berangkat bersama dan berkumpul di gereja pukul 6 sore. Bagi para pria Bait Lahim yang ingin mengikuti kegiatan ini, harap mendaftarkan diri kepada Bapak Buldan dengan kontribusi biaya sebesar 30.000 per orang. Mari ikut kegiatan ini, jalin keakraban dan kebersamaan. Senin 11 Agustus 2025. Rapat perancang akan dilaksanakan pada hari Jumat 15 Agustus 2025 pukul 18.00. Dimohon kepada seluruh panitia perancang untuk hadir tepat waktu dalam rapat ini. Jumat 15 Agustus 2025. Persekutuan gabungan remaja dan pemuda akan diadakan pada hari Sabtu 16 Agustus 2025 pukul 18.15 di ruang lantai 1 Gereja Bait Lahim dengan judul
dompet visioner. Di sini, kita akan membahas pentingnya menabung untuk masa depan. Kepada seluruh remaja dan pemuda, kami undang untuk hadir dalam persekutuan ini. Sabtu, 16 Agustus 2025. Rapat urusan gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu, 17 Agustus 2025 setelah kebaktian umum kedua selesai. Bertempat di aula lantai 1 Gereja Bait Lahim. Kami mengundang kepada seluruh anggota jemaat untuk ambil bagian, hadir, dan berpartisipasi demi kemajuan gereja kita tercinta. Minggu, 17 Agustus 2025. Persekutuan Usia Anugerah akan diadakan pada hari Kamis, 21 Agustus 2025, pukul 10 pagi, bertempat di aula lantai 1 Gereja Bait Lahim, dengan tema Kemenangan dalam Doa. Kepada seluruh kaum lansia Bait Lahim, mari hadir dan bertumbuh bersama. Kamis, 21 Agustus 2025. Salam dalam kasih Kristus. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Gabungan Gereja Baptis Indonesia ke-54 tahun dan HUT RI ke-80, BPD Jawa Barat mengundang seluruh umat Barat, Adkur, HUT di HUT 3 kali dah ada 25 di Lahim. Kepada seluruh anggota gereja Bait Lahim, mari dukung, doakan, dan berpartisipasi hadir dalam acara ini. Jumat, 22 Agustus 2025. Kami mengucapkan selamat kepada para jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai Bapa, Ibu, Saudara sekalian. Informasi lebih jelas dapat Anda simak dalam Warta Gereja. Dimohon jemaat sekalian dapat ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.